Nova Arianto mengindikasikan cepat berpuas diri sebagai penyebab kekalahan Indonesia dari Korea Utara di Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia tiba di tanah air pada Kamis, 17 April 2025, malam usai berlaga di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Garuda Muda tampil meyakinkan di fase grup, tetapi ringsek pada babak perempat final. Evandra Florasta dan kawan-kawan menyapu bersih 3 pertandingan grup C atas Korea Selatan, 1-0, Yaman, 4-1, dan Afghanistan, 2-0. Bekal sebagai juara grup C tak cukup untuk menandingi Korea Utara pada fase gugur. Korut Kentara unggul teknik dan fisik untuk memenangi duel dengan skor telak 6-0. Di sepanjang turnamen, tim berjuluk Cho5 itu diserang dengan isu pencurian umur oleh tim pesaingnya. Ada berita resmi. Iran akan mengajukan keberatan soal Korea Utara yang diisukan mencuri umur, ujar Pandit Bung Harpa. Tapi kita belum tahu. Sebenarnya soal mengajukan keberatannya sudah firm, cuma benar atau enggak kita belum tahu, kata Bung Harpa. PSSI sejauh ini tidak melayangkan protes resmi terkait dugaan pencurian umur tersebut. Pelatih Nova Arianto juga tidak menyinggung sama sekali tentang isu tersebut, baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Kini Garuda Muda telah tiba di tanah air, mantan asisten Shin Taeyong itu menjelaskan alasan internal, ketimbang menduga kecurangan tim lain. Kita bisa pahami setelah kita berhasil memastikan kita lolos. Secara mental saya minta lihat pemain sedikit lepas secara fokus, secara mental, tutur Nova. Sehingga di saat kita mengalami kekurangan fokus di saat Piala Asia yaitu menjadi masalah buat kita, terangnya. Dengan menjadi juara grup C, Indonesia memang mengamankan tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Euforia yang dialami Zahabi Goli dan kawan-kawan tersebut membuat fokus menurun dan tak ada lagi determinasi. Dan saya minta pemain bisa selalu fokus di setiap pertandingan, tutur Nova. Agar hasil itu tidak terjadi kembali dan itu menjadi pelajaran yang terbaik buat kami. Fokus pemain sedikit lepas dan secara mental juga saya lihat pemain juga sedikit lepas setelah kita memastikan dan itu menjadi PR terbesar saya termasuk memperbaiki masalah individu. Adapun Korut pada akhirnya terhenti di babak semifinal usai kalah 3-0 dari Uzbekistan. Partai final akan mempertemukan tuan rumah Arab Saudi melawan Uzbekistan. Timnas U17 Indonesia punya waktu sekitar 7 bulan untuk bersiap menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bahas persiapan Timnas U17 Indonesia usai memastikan 1 tiket ke ajang Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memastikan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 usai lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Ini jadi kelolosan kedua Timnas U17 Indonesia secara beruntun. Pada edisi sebelumnya, Indonesia tampil sebagai tuan rumah. Baru pada tahun ini, Merah Putih lolos dari jalur kualifikasi. Sayang, langkah tim asuhan Nova Arianto terhenti di tangan Korea Utara di babak perempat final. Timnas U17 Indonesia kini punya waktu 7 bulan sebelum turnamen Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengapresiasi pencapaian Nova Arianto selaku pelatih kepala Garuda Asia. Baik, kita dari PSSI punya hak prerogatif soal melepas atau mengangkat pelatih, ujar Erick Thohir di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat, 18 April 2025. Tentu dalam hak-hak itu, bukan berarti kami tidak memiliki data atau tidak dapat masukan dari berbagai pihak. Nah, tentu prestasi yang sudah didapatkan oleh banyak pelatih, kami harus berterima kasih. Karena para pelatih menciptakan banyak prestasi luar biasa hari ini. Coach Indra, kemarin juara SEA Games setelah 32 tahun. Coach Nova,
membawa sejarah Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kali. Coach Shin Tae-yong juga sama. Dia hampir membawa ke Olimpiade 2024, kalah 1 game. Saya apresiasi, ujarnya. Erick Thohir pastikan bahwa PSSI langsung bahas persiapan timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025. Pihaknya sudah membahasnya secara langsung dengan tim pelatih timnas U17 Indonesia yang dipimpin Nova Arianto. PSSI bakal menurunkan timnas U17 Indonesia di kompetisi Elite Pro Academy, EPA, U20. Mereka bakal berkompetisi di EPA U20 sampai perhelatan Piala Dunia U17 2025 yang digelar pada November mendatang. Lalu PSSI bakal membentuk tim baru usai Piala Dunia U17 2025 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2026. Makanya saya sudah bertemu Coach Nova, bahkan seusai kalah lawan Korut, PSSI langsung telepon ke Coach Nova. Bagaimana caranya agar lolos ke Piala Dunia jadi tradisi, bukan hanya jadi host semata, ujar Erick Thohir. Artinya apa? Kita harus jaga momentum ini. Karena itu, kami membuat program 3 tahun untuk timnas U17, nanti mereka bakal bergabung bertanding dengan kakak-kakaknya di U18 dan U20 di EPA selama 3 tahun. Artinya tim yang kemarin bertanding di November nanti bakal bermain di EPA selama beberapa bulan ke depan. Setelah ajang Piala Dunia berhenti pada November, tim baru masuk, nanti akan ada persiapan untuk tahun depan buat kualifikasi Piala Asia bulan Mei, nah bulan Novembernya ada Piala Dunia lagi. Nah ini yang kami bilang program. Jadi, tidak bisa terstigma soal individu semata, ujarnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyinggung nama Shin Tae-yong dalam kesuksesan timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17 di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Namun di balik kekalahan telak 0-6 menghadapi Korea Utara, skuad asuhan Nova Arianto sukses melenggang ke Piala Dunia U17. Ini menjadi keikutsertaan kedua kali beruntun timnas Indonesia di Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Meskipun kalah, apresiasi diberikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir untuk Putu Panji dan kawan-kawan. Pertemuan antara Erick Thohir dengan timnas U17 pun sudah dilakukan. Ia berterima kasih kepada Nova Arianto karena sukses membawa timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17. Namun masih ada catatan dan evaluasi yang harus dilakukan. Apalagi Nova Arianto menargetkan bisa lolos dari fase grup pada November mendatang. Selain itu, ada wacana juga penambahan pemain keturunan saat Piala Dunia U17 nanti. Coach Nova sekarang membuat sejarah lolos ke Piala Dunia. Coach Nova dengan program yang sudah dilakukan hasilnya baik. Tadi juga sempat bertemu, ucapnya saat ditemui di sela-sela pembuka turnamen sepak bola Bali 7S di Bali United Training Center. Namun ia tidak mau adanya dikotomi untuk pembangunan timnas yang menyatakan bahwa prestasi timnas tergantung dari satu orang saja. Ia pun berterima kasih juga kepada jajaran pelatih lainnya seperti Shin Tae-yong dan Indra Syafri yang sukses membawa timnas Indonesia meraih emas di SEA Games 2023. Coach Shin Tae-yong juga hampir membawa timnas lolos Olimpiade Paris. Saya tidak ingin adanya dikotomi dan pembangunan timnas. Semua prestasi yang terjadi juga berkat dukungan pemerintah dan pihak swasta, termasuk kesinambungan antara pelatih dan pemain, ujarnya. Terkait timnas U17, ia berharap besar lolosnya ke Piala Dunia U17 bisa menjadi sebuah tradisi yang harus dipertahankan dalam setiap edisi. Menurutnya, momentum baik ini harus dijaga. Cara jangka menengah adalah membuat program untuk timnas U17 dalam 3 tahun ke depan. Matthew Baker dan kawan-kawan direncanakan akan diikut sertakan dalam EPA Liga 1 musim depan
hingga dimulainya Piala Dunia U17 di Qatar pada November mendatang. Nanti akan bertanding dengan kakak-kakaknya di EPA. Setelah Piala Dunia selesai, pemain-pemain baru akan masuk lagi. Kami ingin mendorong agar lolos ke Piala Dunia bisa menjadi tradisi. Momentum ini harus kita jaga, terangnya.